Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, di sini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Sadrian Gunawan. Lalu ada Rafael Lima, ada Revalino, Kami Setiawan, dan Raican Niko. Nah, saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang sektor penghasilan dari Pulau Batam, sejarah, geografis, dan yang ada di peta ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang isi dalam peta ini. Nah, di dalam peta ini terdapat Pulau Batam, Pulau Bulan, Pulau Rempang, dan Pulau Balang. Nah, Pulau Batam sendiri wilayahnya seluas 415 km persegi. Untuk Pulau Bulan terletak 2,5 km di sebelah barat daya Pulau Batam dengan luas wilayah 100 km persegi. Untuk Pulau Rempang di Rempang terletak 2,5 km di sebelah tenggara Pulau Batam dengan luas wilayah sekitar 165,83 km persegi. Untuk Pulau Balang terletak 350 meter di sebelah tenggara Pulau Rempang. Luas wilayahnya 80 km. Nah, di sini ada legenda. Ada nama pulau, nama daerah, batas daerah, sungai, pantai, dan bukit. Untuk skala peta ini menggunakan skala 1/100.444 cm. Lalu untuk sejarah Pulau Batam sendiri akan dijelaskan oleh Gima. Jadi kita mulai dari sejarah Pulau Batam. Jadi Batam ini merupakan salah satu pulau dalam gugusan Pulau Riau. Pada awal mula Batam ini hanya pulau kecil yang memang hutan. Sejak tahun 1970 Batam mulai mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Dan Batam ini sejak tahun 1970 dijadikan sebagai kawasan industri. Nah, kawasan industri ini dikembangkan sebagai industri logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Kemudian berdasarkan keputusan Presiden, pembangunan Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah yang bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau sekarang dikenal dengan Badan Pengusaha Batam. Nah, lalu untuk iklim dan geografi. Kota Batam merupakan daerah tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 24 hingga 35 derajat. Kota Batam merupakan daerah tropis. Kelembapannya berkisar antara 73% hingga 96%. Secara umum, untuk musim hujan dimulai pada bulan November hingga bulan April. Lalu sedangkan musim kering dimulai pada bulan Mei hingga bulan Oktober. Rata-rata curah hujan tahunan di Kota Batam sekitar 2.600 mm per tahun. Letak Kota Batam terletak antara 0 derajat 25 hingga 29 sampai 1 derajat 15 lintang utara. 103 derajat 34 sampai 35, 104 derajat 26 sampai 47 timur. Provinsi Kepulauan Riau terletak di sebelah selatan Laut Cina Selatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, Singapura, Malaysia, Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat. Luas wilayahnya sekitar 251.810 km persegi. Nah, kebetulan di peta ini tidak digambarkan tentang Provinsi Kepulauan Riau. Lalu materi selanjutnya tentang UMKM Pulau Batam. Nah, UMKM Pulau Batam yaitu dimulai pada bulan April saat Kepala Badan Pengusaha Batam yaitu Mustafa Wijaya menilai Pulau Batam sebagai satu-satunya kota yang bisa tumbuh dengan pesat
pesat tanpa ditopang dengan SDA atau sumber daya alam. Nah, Batam adalah kota yang tumbuh dari industri dan jasa yang berkembang sejak periode 1970. Saat wilayah tersebut dijadikan kawasan khusus oleh pemerintah pusat. Pada periode tahun 1970 hingga akhir 1980 dilakukan pembangunan prasarana secara besar-besaran agar mampu menarik investor masuk, karena pada awalnya investor enggan menanamkan modal mengingat belum ada infrastruktur dasar yang memadai. Nah, yang terakhir yaitu tentang kerjasama Kepulauan Batam dengan luar negeri. Ya, jadi untuk kerjasama Batam dengan luar negeri pada tahun sekarang, Batam kan memang sudah menjadi kota yang maju dalam kawasan industri maupun bidang teknologi. Jadi ada beberapa kerjasama untuk kerjasama dalam bidang teknologi ataupun kawasan industri antara Batam dengan luar negeri. Contohnya kayak investasi asing. Jadi ini berguna untuk meningkatkan pasar serta efisiensi dalam ekspor impor. Dan juga Batam ini didukung dengan ekspor impor tanpa bea cukai. Jadi aliran atau aksesnya itu dipermudah. Dan pada bidang infrastruktur, pastinya di Batam atau tempat kawasan industri dibutuhkan beberapa alat berat untuk sebagai membantu kinerja manusia. Contohnya kayak robotika dan otomasi. Otomasi ini bisa dibilang kayak sistem kontrol. Jadi bisa dibilang kayak alat berat atau crane, nah, itu membantu pekerjaan serta membantu kinerja dalam produksi. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan ini bisa, kalau dalam teknologi, ada pemanfaatan IoT atau sensor. Jadi mengatur sensor kelembapan suhu dan air. Kemudian ada energi terbarukan. Energi terbarukan ini contohnya kayak panel surya dan generator angin yang kipas besar itu kayak di Belanda. Kemudian ada pemanfaatan wilayah dari luar negara. Kayak contohnya kerjasama Batam dengan Jepang. Jadi Jepang menyewa atau membeli lahan di Batam untuk dimanfaatkan kawasan industrinya. Jadi kayak membuka fasilitas, kemudian membuka pabrik. Nah itu nanti akan dimanfaatkan lagi produk-produk yang dari Jepang, kemudian Batam akan melakukan ekspor impor lebih luas lagi. Nah, itulah presentasi kami mengenai Pulau Batam, tentang iklim geografis sejarah Pulau Batam, UMKM Pulau Batam, dan kerjasama dengan luar negeri. Bila kurang jelas, silakan jika ada yang bertanya. Ya, Oke. silakan. Ini jumlah penduduk pada tahun 2023. Ada 1.240.000 Di Pulau Batam itu ada terkenal akan apanya gitu? Sektor penghasilan. Penghasilan dari Pulau Batam ini tergantung dari sektor pariwisata. Nah, makanya di peta ini kami menggambarkan banyak sekali pantai-pantai seperti Pantai Senopong, Pantai Melayu, Pantai Kiung-Kiung, Pantai Pulau-Pulau, dan yang lainnya. Silakan bila saya bertanya lagi, kurang satu. Batam terkenal dengan industrinya. Batam terkenal dengan industri minyak bumi, minyak gas, lalu elektronika, dan ada dari bursa khusus bagian perekonomian. Terima kasih. Supaya ada sedikit tambahan, dan untuk kawasan industri itu memang kan membutuhkan tenaga kerja yang ahli, yang profesional. Jadi Batam itu kerjasama sama luar negeri untuk melakukan pendidikan
khusus tenaga kerja supaya menghasilkan tenaga kerja yang profesional dan bisa bekerja sesuai dengan standar global. Terima kasih. Terima kasih karena telah memperhatikan presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.